Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan proyek based learning kami, yaitu kontes robot sepak bola Indonesia beroda. Pada presentasi ini, anggota yang akan menjelaskan adalah Vicky Dayatullah sebagai mekanikal, saya, Mas Dika Liman sebagai programmer, dan Muhammad Asmar sebagai elektrikal. Mengenai proyek kami ini, jadi kontes robot sepak bola Indonesia atau KRSBI Beroda adalah kompetisi yang diadakan secara tahunan di Indonesia untuk merangsang inovasi dan pengembangan teknologi di bidang robotika dengan fokus utama pada permainan sepak bola yang dilakukan oleh robot. Kontes ini menjadi ajang untuk menguji kemampuan peserta dalam merancang, memprogram, dan mengoperasikan robot sepak bola yang mampu bermain dengan strategi bermain bola yang cerdas. Jadi pada perlombaan kontes robot sepak bola di Indonesia berdivisi beroda ini terdapat 3 kompetisi yang kami akan laksanakan. Kompetisi pertama yaitu kompetisi regional yang dilakukan secara daring. Kompetisi kedua yaitu kompetisi nasional yang dilakukan secara offline. Kemudian ada kompetisi internasional atau RoboCup MSL atau Middle Size League. Jadi pada proyek ini kami hanya berfokus pada kompetisi regional kontes robot Indonesia yang dilakukan secara daring. Mengenai aturan kompetisi regional, saya akan menjelaskannya. Pertama, kami menggunakan setengah lapangan dengan 2 robot. Yang robot pertama R1 berwarna cian dan robot R2 berwarna magenta. Jadi pada permainan, robot tidak boleh memasuki garis kuning dan titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan adalah obstacle yang dimana satu obstacle pada satu bagian sisi robot dan satu obstacle lagi berada pada tengah robot dan obstacle yang ketiga berada pada gawang. Jadi terdapat 4 mode bermain dalam kompetisi regional. Yang pertama adalah goal kick Cian. Jadi robot Cian akan masuk mengambil bola di titik tengah lapangan. Kemudian sebelum mengoper bola, robot harus bergerak 0,5 meter minimal. Dan setelah mengoper bola, robot harus berpindah sebesar 1 meter. Kemudian yang mode main kedua adalah robot magenta yang mengambil bola. Selanjutnya mode main ketiga adalah robot Cian yang mengambil bola di corner gawang. Kemudian ada mode main 4 yang mana robot magenta mengambil bola di corner kick gawang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai project timeline. Jadi pada bulan Januari dan Februari itu kami melakukan sistem requirement conflict review di mana kami melakukan riset terhadap apa saja yang perlu diimprove. Improve ini boleh melakukan revisi atau dari tahun kemarin. Kemudian pada Februari dan Maret kami melakukan hasil desain kami sudah selesai. Kemudian melakukan draft design, final design. Selanjutnya bagian implement ada pada bulan Maret. Lalu kami melakukan test and debug design pada bulan April. Dan kami melakukan regional competition pada bulan Mei. Diikuti dengan bulan Juni pada melakukan nasional kompetisi. Mengenai project timeline kami, jadi pada mechanical robot untuk semester 2 ditanggungjawabkan oleh Vicky Dayatullah dan Muhammad Haspar sebagian membantu. Kemudian pada elektrikal ada Muhammad Hasmar, dia mengontrol bagian lifter kicker dan melakukan riset pada discharge automatically untuk sistem kicker. Kemudian ada saya sebagai pengimplementasian behavior tree untuk strategi online. Selanjutnya akan dijelaskan bagian mekanikal oleh Vicky Dayatullah. Perkenalkan, nama saya Vicky Dayatullah dengan NIM 4222201023. Saya dari tim kontes robot sepak bola Indonesia Beroda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain kiper dan desain striker pada lomba regional.
Untuk pertama, desain kiper dan desain striker. Untuk membahas desain terlebih dahulu, saya akan menjelaskan peraturan dalam pembuatan desainnya. Untuk mengenai panjang dan lebar pada desain kiper dan striker memiliki panjang maksimumnya 52 cm, lebarnya 52 cm, dan tinggi maksimumnya yaitu 80 cm. Di sini pada desain kiper melakukan improvement yaitu pertama dari bahan pada base utama, base tengah, dan base atas. Diimprove menjadi bahan yang lebih tebal dan lebih kuat. Untuk kedua, melakukan improvement pada extend. Diimprove menjadi improve yang memiliki bahan yang lebih bagus dan pergerakan yang lebih maksimal. Untuk ketiga, lakukan improvement pada roda Omni yang berawalan dari part yang berbahan 3D, diimprovement menjadi berbahan aluminium. Dan melakukan improvement pada peletakan komponen, diimprove menjadi peletakan yang lebih maksimal. Dan di desain striker melakukan improvement yaitu pada base utama, base tengah, dan base atas diimprove menjadi berbahan yang lebih tebal dan lebih kuat. Dan di sini melakukan improvement pada cover, diimprove menjadi bahan yang lebih tebal agar robotnya menjadi lebih kokoh ketika bermain. Berikut adalah desain robot KRI yang didesain oleh cutting saya yaitu Imron Sodik. Dan di sini striker new design yang saya desain untuk robot Vira Robosud. Untuk sebelumnya saya menjelaskan mengenai peraturan dalam desain ini yaitu mengenai panjang, lebar, dan tinggi pada robot. Untuk panjangnya maksimumnya 45 cm, lebarnya 45 cm, dan tinggi robotnya yaitu 70 cm. Dan dalam peraturan desain ini melakukan desain bebas dan warnanya lebih dominan hitam. Berikut saya akan menjelaskan desain kicker, sistem penendang bola pada robot kami. Yang berawalan desain awal memiliki satu kicker, diimprove menjadi 2 kicker. Kenapa melakukan improvement? Yaitu memiliki 2 kicker, yang pertama low kicker dan yang kedua high kicker. Low kicker ini berfungsi untuk sistem pengoperan pada robot, dan high kicker yaitu sistem pengumpanan jauh pada robot. Berikut adalah simulasi kicker lifter pada robot. Jika sistem pergerakan kicker mengenai limit switch, maka posisi kicker akan berpindah. Dan di sini terdapat pelonggar. Pelonggar berfungsi untuk sistem penendang pada kicker. Problem solving dari mechanical yaitu yang pertama kerusakan pada omniwell dan yang kedua mengiringi bola saat permainan robot kurang bagus. Penyebabnya yaitu permukaan lapangan yang tidak mendukung dan yang kedua permukaan roda pada dribble yang kurang bagus. Solusinya yaitu mengganti karpet pada lapangan, yang kedua mengganti roda pada dribble robot. Untuk penanggung jawab dalam mekanikal yaitu saya sendiri, Vicky, Tajada Haralta, dan Imron Sodik. Sekian dari mekanikal, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian elektrikal pada robot. Yang pertama itu ada baterai 24 volt yang berfungsi untuk menghidupin mini PC. Dari baterai 24 volt itu masuk ke buck converter yang berfungsi untuk menurunkan tegangan yang dibutuhkan oleh PC yaitu sekitar 19,5 volt. Setelah masuk ke buck converter yaitu masuk ke switch yang sebagai fungsinya untuk on off. Di mini PC ini ada terhubung microcontroller Arduino, microcontroller STM, dan kamera Z serta kamera Omni. Selanjutnya ada baterai 24 volt lagi yaitu berfungsi untuk menghidupkan bagian encoder sensor dan bagian motor. Dari baterai 24 volt ini masuk ke dioda bridge yang berfungsi sebagai penyearah, kemudian masuk ke switch on off, lanjut ke fuse. Di fuse ini terbagi menjadi tiga tegangan yaitu masuk ke driver motor dribble, motor driver Maxon, dan bagian regulator. Di bagian motor driver dribble itu untuk menghidupkan motor 1 dan motor 2. Kemudian untuk bagian motor driver Maxon itu ialah untuk menghidupkan motor bagian bawah sebagai penggerak,
Dan bagian regulator ini terbagi menjadi untuk menghidupkan driver motor Maxon, encoder sensor 1, encoder sensor 2, dan encoder sensor 3 yang berfungsi sebagai sensor untuk bagian jarak serta bagian koordinat. Kemudian regulator terbagi menjadi bagian untuk menghidupkan Arduino. Bagian Arduino ini sebagai input yaitu IMU, IR proximity, push button, LCD, dan driver dribble. Kemudian ada juga bagian driver kicker dan juga bagian kicker indikator. Lanjut, untuk bagian baterai 12 volt ini berfungsi untuk bagian kicker. Selanjutnya di sini ada bagian di charge kapasitor otomatis. Fungsinya ini ialah membantu dalam pembuangan atau pengosongan pada kapasitor yang sebelumnya untuk pengosongan kapasitor menggunakan program kicker manual. Dengan adanya discharge kapasitor otomatis ini tidak perlu lagi menggunakan program manual atau secara manual untuk mengosongkan kapasitor. Dan untuk cara kerja dari rangkaian ini atau discharge kapasitor ini, yang pertama yaitu, jadi ketika switch dilepas ataupun baterai dilepas, opto ini akan memberi signal kepada transistor yang memberikan signal bahwa tegangan yang masuk ke transistor tidak ada lagi, yang membuat transistor ini terhubung ke kapasitor yang sebelumnya dilalui oleh resistor. Dan fungsi resistor ini ialah sebagai penghambat atau pembuangan isi kapasitor yang ada pada kapasitor ini. Kemudian di sini terdapat untuk bagian pengaman, yaitu ada dioda Zener yang berfungsi sebagai penyearah tegangan agar tidak terjadinya pengisian ulang kepada kapasitor ini. Dan selanjutnya ada resistor 0 ohm. Fungsi di sini ialah sebagai pemutus atau juga penyambung ketika terjadi trouble. Jadi dengan adanya discharge kapasitor otomatis ini sangat membantu kami dalam mengosongkan kapasitor ketika terjadi trouble. Selanjutnya di sini ada fuse box. Untuk bagian fuse box ini ialah project saya sebelumnya, dan yang tadi ini discharge kapasitor project saya untuk bagian akhir kemarin. Dan fungsi fuse box ini ialah sebagai pembagi tegangan yang merupakan input dari baterai 24 volt dengan output menjadi 3 bagian, yaitu untuk bagian microcontroller, dribble dan lifter, serta bagian motor, 3 motor, yaitu motor left dan motor back, motor right. Kemudian untuk bagian problem solving pada electrical, yaitu bagian saya, yang pertama yaitu ada masalah bagian kerusakan pada mini PC akibat dari tegangan yang berlebih. Penyebabnya yaitu konsleting dan short pada rangkaian. Salah satunya penyebab pada konsleting ini ialah komponen yang sudah lama dan masih belum diperbaharui. Selanjutnya untuk bagian pemecah masalah dari itu semua, kami membuat yaitu bagian fuse box ini sebagai pengaman dan sebagai switching serta pembagi tegangan. Mungkin itu saja pembahasan electrical pada robot. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan diagram alir program robot. Yang pertama ada kinematik robot. Jadi inputan robot berasal dari X, Y, dan theta dari robot. Kemudian akan dikontrol melalui PID controller dengan inputan tambahan robot max speed, jadi speed robot. Kemudian menggunakan perhitungan inverse kinematik robot yang menghasilkan output berupa X, Y, theta robot position.
Kemudian untuk feedbacknya menggunakan rotary encoder DC motor. Selanjutnya untuk perhitungan forward kinematik membutuhkan input dari rotary encoder dan G25 yaw sebagai tetanya robot. Pada perhitungan forward kinematik akan menghasilkan X, Y, theta robot global posisi. Untuk nilai errornya akan dikontrol balik oleh PID control. Selanjutnya untuk output dari kinematik akan dipublish melalui ROS message yang akan digunakan. Pada bagian vision, kami menggunakan dua kamera, jadi ada omnidirectional kamera dan Z kamera stereo. Pada vision, nantinya akan dipublish sebuah image, kemudian setiap image itu akan di color segmentasikan. Jika ada objek berupa bola, obstacle, dan garis pada lapangan, maka akan didetek dan dipublish oleh ROS message. Untuk output dari bola, obstacle, itu berupa jarak dan sudut. Pada kamera Z juga sama, melakukan segmentasi dan IMU orientasi bawaan dari kamera Z. Jadi ada library-nya nantinya. Kemudian jika ada objek berupa bola, kemudian ada warna, ini jadi pada Z ini kami diaplikasikan sebagai pendeteksi kawan atau lawan juga. Kemudian untuk landmark goal, jadi pada gawang musuh, nantinya akan dipublish juga menggunakan ROS message. Selanjutnya pada bagian base station, terdapat referee box. Jadi referee box ini digunakan oleh wasit sebagai pengatur permainannya robot, khususnya pada kompetisi nasional dan internasional. Jadi data dari referee box akan dikirim ke robot, kemudian robot akan memproses behavior tree atau kemampuan robot. Selanjutnya untuk pergerakannya, robot akan melakukan path planning untuk bergerak ke tujuannya. Kemudian pada ini ada robot condition. Robot condition ini berupa robot data dari base station yang akan diartikan sebagai kemampuan robot nanti untuk bertindak seperti apa. Pada kompetisi regional, kami menggunakan implementasi behavior tree. Jadi behavior tree adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan kecerdasan buatan pada permainan dan robotika. Konsep ini dirancang untuk memodelkan perilaku yang kompleks dan adaptif. Jadi pada behavior tree terdapat istilah itu namanya node. Jadi ada 3 tipe node pada behavior tree. Yang pertama ada leaf node atau node daun. Jadi leaf node ini ada action node dan condition node. Yang kedua ada control node. Control node ini berupa sequence seperti pada gambar. Kemudian ada decorator node. Decorator node ini berfungsi sebagai pengatur jalannya behavior pada robot. Jadi untuk cara kerja behavior tree bisa kita lihat ada titik berwarna kuning. Jadi titik berwarna kuning itu dinamakan tick. Jadi pada saat behavior tree bekerja, jadi tick ini akan selalu bergerak dari kiri ke kanan. Ini berarti setiap mau melaksanakan sebuah action atau kondisi, behavior tree akan menjalankan dari kiri kemudian dari ke kanan. Tick ini mereturn value berupa running, failure, dan sukses. Untuk implementasi behavior tree bisa dilihat pada video ini. Jadi saya akan menjelaskan mengenai behavior tree-nya. Kemudian pada bagian root ini akan mengirimkan tick yang akan berjalan menuju sequence.
sequence kemudian berjalan menuju sequence yang bawahnya, kemudian akan menjalankan perintah script. Jadi perintah script ini berfungsi untuk mengambil data value dari program. Jadi data global ini berupa enum yang dilakukan untuk action move. Jadi pada action move terdapat target koordinat yang mana 225 ini sebagai X, 750 sebagai Y, dan 90 sebagai theta. Kemudian ada toleransi. Toleransi ini bebas berapa saja. Kemudian ada tipe. Tipe ini untuk menjalankan dari script tadi, move type. Kemudian jika robot sudah sampai pada koordinat ini, robot akan mereturn value sukses dan berlanjut kepada sequence selanjutnya, yaitu reactive fallback. Jadi setiap control node ini berbeda-beda, terutama untuk reactive fallback. Jadi reactive fallback itu akan menjalankan perintah jika satu dari children node-nya ini mereturn value sukses, salah satu. Jadi saat robot mengecek kondisi bahwa dia sudah memegang bola atau tidak, jadi setiap robot melakukan gerakan, itu dia cek dulu kondisinya, ada atau tidak. Jika tidak, maka akan ke node selanjutnya, yaitu bagian sequence. Kemudian menyalakan bagian script. Script ini juga merupakan bagian enum. Kemudian akan melanjutkan ke get ball. Jadi get ball ini adalah kondisi di mana action di mana robot mengejar bola. Jika robot sudah mengejar bola dan menggrab ball, kemudian lanjut lagi dicek di sini. Jika sudah sini mereturn sukses, maka lanjut ke bagian selanjutnya. Untuk bagian selanjutnya ada sequence, kemudian ada kondisi is ready to pass. Jadi robot ini mengecek kondisi apakah robot yang satunya sudah sama posisinya dengan robot yang magenta contohnya. Jika terdapat robot sudah membaca warna dari magenta, maka robot akan mereturn true dan melaksanakan selanjutnya, yaitu first pass. Selanjutnya untuk problem solving, pada job deck saya, jadi pada job deck saya sering mengalami trouble pada sensor dribble yang tidak terdeteksi saat memegang bola. Kemudian robot menabrak obstacle, dan warna pada robot saat melakukan operan tidak terdeteksi oleh kamera. Penyebabnya ini bisa jadi karena potensiometer rusak, sama koordinat tujuan yang tidak tepat, sama untuk bagian warna pada vision, itu kurangnya pencahayaan dan data yang pada vision itu tidak terbaca. Kemudian untuk solusinya, untuk pada sensor dribble kami biasanya mengalami kerusakan, jadi tinggal ganti saja. Dan untuk mengeceknya itu dibutuhkan butuh saya untuk mengeceknya. Kemudian untuk robot menabrak obstacle, itu biasanya terjadi kesalahan koordinat pada strategi di behavior tree. Untuk pada vision, biasanya melakukan pengaturan track bar kecerahan dan minimal dan maksimal value warna. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih.